Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih, perlindungan, dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, puji Tuhan. Saudara, seorang pengikut Yesus yang sejati seharusnya memiliki hati yang senantiasa berlimpah dengan syukur. Kata senantiasa berarti di segala situasi dan kondisi, bukan hanya saat-saat tertentu saja. Mengucap syukur ketika keadaan sedang baik dan enak itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi bagaimana bila keadaan berbanding terbalik dengan yang kita harapkan, saudara? Apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, Jemaat Kolose pada waktu itu harus menghadapi ajaran palsu, sehingga Rasul Paulus menasihati agar jemaat berakar kuat di dalam Tuhan, dibangun di atas dasar yang kuat, dan memiliki iman yang teguh. Dan semuanya ini adalah dasar yang memampukan hati kita limpah dengan syukur di setiap saat dalam segala kondisi. Saudara, sering kita tidak menyadari bahwa di balik pengucapan syukur ada kekuatan yang dahsyat, sebab saat kita mengucap syukur, kita sedang mengaktifkan iman kita. Kita harus percaya bahwa dalam segala perkara, baik atau buruk, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Namun, kemampuan untuk bersyukur di segala keadaan itu datangnya dari Roh Kudus. Jadi, mengucap syukur adalah tanda Roh Kudus bekerja di dalam kita. Hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu, bukalah hati dan undang Roh Kudus untuk masuk di hati kita. Ia akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan Roh Kudus tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sedangkan tidak bisa mengucap syukur artinya kerohanian kita sedang bermasalah, saudara. Sebab pandangan kita hanya fokus kepada apa yang terlihat. Firman Tuhan menegaskan bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mampu bersyukur adalah bukti orang mengimani setiap janji-janji Tuhan. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan ini, tidak selamanya perjalanan yang kita tempuh selalu mulus dan tenang. Kadang, bahtera kehidupan kita harus mengalami hantaman ombak, angin topan, bahkan terjangan gelombang yang besar dan ganas, dan semua itu membuat kebanyakan orang menjadi panik dan timbul ketakutan, dan tidak sedikit yang tawar hati dan meragukan kuasa Tuhan. Orang dunia pun menyadari bahwa hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
Ada suka dan ada duka. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dan baik sesuai dengan keinginan kita. Padahal, jalan dan pikiran kita tidak sama dengan jalan dan pikiran Tuhan. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, kita langsung marah dan kecewa kepada Tuhan. Saudara, tidak jarang saat dalam pergumulan berat, iman kita seringkali mulai goyah. Lalu kita mulai menempuh jalan sendiri yang kita pikir benar. Padahal, belum tentu itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo belajar untuk tetap berpikir positif. Ayo berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, mari kita berhenti untuk bersungut-sungut dan mengeluh. Jangan pernah membuka celah sekecil pun bagi iblis untuk merampas damai sejahtera kita. Percayalah bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita. Janji Tuhan bagi kita, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Janji Tuhan ini membuktikan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang terjadi di luar nalar manusia. Untuk itu, mari kita percayai janji Tuhan, percayai kuasa Tuhan, dan mari kita lalui hari demi hari dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Karena itulah bukti kita mempercayai Tuhan dengan segala perkataannya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berakar kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh, sehingga kami mampu bersyukur di setiap keadaan, baik dalam senang maupun susah. Karena kami percaya bahwa di balik semua yang terjadi, ada maksud Tuhan yang mulia dan indah bagi kami. Ajar dan tuntun kami ya Roh Kudus, untuk senantiasa setia, bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.